sahabat Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor dan seluruh jajarannya se-Kabupaten Situbondo, ada yang dari Banyuwangi, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini zaman yang nggak kebayang, setengah tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu nggak kebayang akan ada zaman seperti ini. Jadi zaman dimana manusia kena social distansi. Jadi manusia harus mengikuti protokol kesehatan yang seperti ini tidak kebayang sebelumnya. Walaupun sesungguhnya sejarah manusia sudah terbiasa mengalami yang seperti ini. Bangsa ini pernah di lockdown Belanda juga cukup lama, 350 tahun. Itu di lockdown, itu keluar rumah malam-malam dibedil sama londo. Jadi tidak lockdown lama, di lockdown Jepang 3,5 tahun. Jadi sering lockdown. Dulu waktu Singasari perang sama Kadiri, ya orang Kadiri ketemu orang Singasari ya di lockdown. Nah, Singasari ketemu orang Kediri ya di lockdown. Majapahit sama Kediri ya sama. Di Jawa Tengah. Jadi ini sebenarnya biasa dalam sejarah manusia, biasa. Apalagi sejarah Nabi. Ini paling ringan ini. Umat Rasulullah ini kena lockdown paling ringan. Umatnya Nabi Nuh itu nggak bisa lockdown, diterjang banjir. Mau lari kemana kalau umatnya Nabi Nuh itu? Nggak bisa lari. Umatnya Nabi Nuh dilempari meteor dari langit. Mau lari kemana? Dibalangi meteor. Umatnya Nabi Musa pangan walang, pangan tumo. Terus umatnya Nabi Isa kusta, lepra, mungkin taun gitu ya. Nah ini paling ringan, cuman pakai masker, makan, dan jangan deket-deketan gitu aja. Nah, jadi ini sebenarnya adalah paling ringan. Itu cuman masalahnya virusnya nggak kelihatan, itu aja. Jadi makanya kita ini hati-hati karena nggak kelihatan. Musuh manusia itu kan banyak. Singa itu juga musuh manusia, tapi karena singa itu kelihatan jadi bisa kita kejar. Dan di hadapan Allah ya biasa-biasa. Di hadapan Allah itu biasa. Semua punya hak untuk saling makan, itu kan punya hak. Jadi Allah itu Maha Rahman. Jadi bang Jawa apa Rahman itu kang welas asih dalam dunia lan akhirat. Jadi di dunia dan di akhirat ini ya dalam belas kasihan Allah. Makanya manusia itu biasa aja sebenarnya di hadapan makhluk yang lain, itu biasa. Di hadapan lalat ya manusia itu biasa, nggak ada bedanya sama tai sapi. Lalat itu nggak ada sopan santunnya, habis mencolok tai sapi ya nemplok mukanya manusia. Jadi di hadapan lalat itu manusia ya biasa aja. Satu-satunya manusia yang nggak biasa di hadapan lalat itu ya cuma Rasulullah. Dubabatun abatang fijismihil hasanun. Di hadapan singa manusia sama babi sama. Coba sampai lari-lari di tengah hutan itu ada ketemu singa dipangan sampai. Ketemu babi juga dimakan. Jadi nggak ada bedanya bagi singa itu antara manusia sama babi. Masuklah ke sungai yang penuh dengan buaya, nggak ada bedanya sampean sama kire, nggak ada bedanya. Kire ya dipangan, menungso ya dipangan. Yang memuliakan manusia itu kan hanya Allah, memberikan pangkat-pangkat dan derajat. Jadi ketika kemudian ada virus yang kemarin makan babi namanya flu babi, ada virus makan ayam namanya flu burung. Nah sekarang ada virus yang katanya makan manusia namanya corona. Makanya namanya keren, corona gitu, makanannya manusia. Ya hati-hati aja gitu. Dan ini normal, situasinya masih situasi normal. Jadi nggak ada situasi terus ini nggak normal, ya biasa aja ya sudah. Kita nikmati bahwa kita pernah mengalami masa corona. Kenapa? Ya ini nikmati aja. Kok nggak terlalu bermasalah kan corona? Kalau dulu tahun 90-an mungkin corona itu sangat bahaya. Kalau sekarang kan nggak terlalu bahaya. Karena kehidupan manusia sudah 5 tahun yang lalu social distansi. Manusia kan sudah menikmati. Jadi sama Allah yang dibablas noto itu. Ini kan cita-cita hidup kita kan kayak corona ini. Manusia tidak kemana-mana tapi bisa berada di mana. Kayak orang NU dulu tidak kemana-mana tapi berada di mana. Lo kan gitu. Lo kita sekarang kalau mau belanja nggak perlu ke warung. Karena itu tinggal online kita datang dapat makanan. Kita pengen informasi nggak perlu cari mading. Cuman lihat Google udah ketemu di situ. Pengen ketemu saya nggak perlu kesini, lihat YouTube ketemu. Artinya manusia sebenarnya sudah di social distansi dan kita menikmati sebenarnya. Kita kalau kemana-mana sudah cukup lama sebelum ada corona, nggak pernah lagi turun ke bawah nanya, Pak ini arah situ Bondo mana? Udah nggak pernah. Kita sudah pakai Google Map itu udah sebelum corona. Bahkan minta maaf sama Kiai kan sudah nggak datang ke rumahnya kan udah cukup lama.
Jadi ini milenial ini adalah finishing touch. Jadi finishing touch, sentuhan akhir dari sebuah peradaban yang percepatannya luar biasa, yang semua mengalami fase transnasional. Makanan transnasional. Anak-anak situ Bondo tiba-tiba ngerti caranya masak spaghetti, padahal itu makanannya orang Itali. Sebuah rambut dengan potongan yang sangat tertentu, yang itu ada di pedalaman Amerika, tiba-tiba bisa dipakai menjadi rambutnya anak situ Bondo. Apa? Rambutnya orang Mohawk, lipir begini kan. Nah itu sebenarnya rambutnya orang Mohawk di sana, di pedalaman sana. Hanya di sini nggak terlalu familiar dan lama-lama nggak cocok, karena kalau hujan guling ini ambruk itu. Sama. Sampai bisa bayangkan joget yang nggak ada bentuknya, joget yang kita nggak bisa, itu rumus joget apa? Itu di sebuah gang kecil di daerah Korea, namanya daerah Gangnam. Tiba-tiba joget itu merajalela seluruh dunia, namanya Gangnam Style. Itu kalau nggak era milenial nggak bisa. Jadi milenial ini adalah era lintas batas, lintas negara, lintas transnasional. Sudah, ini era kita. Saya waktu kecil kalau mau lihat Afrika mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna, tinggal ketik itu keluar. Mau kucing Afrika keluar itu di sini itu. Semuanya di sini. Inilah dunianya anak milenial itu. Jadi kan dunianya anak milenial, apa diketik aja di sini keluar. Itu semua keluar. Tengu Afrika gitu keluar. Kalau mau agak iseng bokong India juga keluar. Iya Beb, ini dunia baru. Dunia yang ada yang mewakili, ada yang mewakili. Zaman Rasulullah, sahabat harus pinter. Karena Rasulullah menyampaikan sesuatu, sahabat harus ingat. Karena nggak ada alat tulis. Begitu kemudian ada alat tulis, ilmu pengetahuan orang diwakili oleh buku. Begitu bukunya hilang, dia jadi bodoh. Nah setelah buku kemudian diwakili oleh smartphone. Mau cari apa aja di situ ada. Ada kiainya namanya Syekhul Gugli juga ada di situ. Tinggal cari apa aja. Hanya masalahnya kalau listriknya mati goblok semua kan gitu. Transaksi nggak bisa, apa nggak bisa. Ini milenial. Jadi milenial ini adalah sebuah titik di mana semua mengalami yang namanya transnasional. Jadi orang bisa apa saja. Itu. Orang bisa ngomong apa saja, yang penting pegang handphone dan listriknya nggak mati. Makanya sekarang orang bisa ngomong apa aja sesuka-suka dia. Tiba-tiba kemudian ada mendadak ustadz, ya ada lama. Tiba-tiba ada mendadak ustadz, ada mendadak paranormal gitu ya. Apa aja ada, dan pasti ada pasarnya. Nggak usah komplain kita. Kenapa dia bisa jadi? Ya sudah, biarin aja, ada pasarnya. Jadi ini milenial, semua transnasional. Tapi era milenial yang transnasional ini dibatasi oleh satu yang namanya nation state. Tetap dibatasi oleh namanya negara bangsa. Haji itu transnasional. Dimanapun kaum muslimin di belahan dunia manapun mendapat panggilan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi panggilan dan seruan haji yang transnasional harus patuh kepada teritori Khodimul Haramain yang namanya Saudi Arabia. Kalau dia nggak ngeluarin visa ya nggak dapat. Makanya Pak Muhyiddin ya jualan orang dulu sementara kan, karena ditentukan itu. Ya sama, sehebat apapun kita berbahasa Inggris, masuk ke Inggris ditanya pasportmu mana. Kalau urusan peradaban milenial lintas batas, lintas negara, lintas segalanya. Dan ini udah nggak terlalu ribet. Nah cuman prolog menuju milenial kemarin ini kan mengharu biru. Prolognya di setiap negara itu kan beda-beda. Kita prolognya paling indah sebenarnya. Prolognya di Eropa luar biasa serem. Kegagalan obligasi di semua negara. Sampai bisa bayangkan itu kan. Inggris iso gagal Brexit itu kan prolog di sana. Krisis Yunani, krisis apa? Prolognya ngeri. Bahkan Indonesia mengalami satu prolog yang namanya krisis moneter, sehingga kemudian Kamdesus datang bilang sama Pak Harto, Presiden, kalau kamu nggak utang sama IMF, bangsamu akan mati di 2001. Ya Pak Harto karena cinta pada rakyatnya, ya kemudian akhirnya sambil ditungguin begini, fotonya masih ada kan? Ya sudah, akhirnya tanda tangan. Nah negara-negara yang lain bermasalah, kita sih biasa-biasa aja. Ternyata sampai 2020 rakyatnya juga nggak mati. Nah ini yang salah alat ukurnya atau bangsanya yang nggak mati-mati kan, kita juga ngerti. Semua mengalami. Timur Tengah mengalami fase menuju milenial, serem luar biasa. Hancurnya nation state, bunuh-bunuhan, dan sampai sekarang belum selesai. Cuman ketika di puncak milenial sudah sampai di Suriah lah. Suriahnya ini selamat.
separuhnya rusak, separuhnya masih selamat. Kalau Libya semuanya rusak. Jadi semua mengalami. Nah kita ini ngalami juga kemarin karena proses pilpres kan gitu. Proses pilpres ini kan proses ini, bangsa ini mau dibawa kemana kan, bertarung. Karena apa? Amerika sudah nggak bisa mempertahankan kekuatan globalnya, udah nggak bisa dipertahankan karena mendapatkan perlawanan dari bangsa Cina. Ini kan 2007 sampai Yahudi, kemudian akhirnya Yahudi ini jengkel juga. Yahudi marah sama Amerika. Kenapa? Karena Amerika ini pinter gitu, pakai uangnya Yahudi, Yahudinya disandra. Karena Amerika ini kan pakai duitnya Rothschild kan, bikin bank devisa New York itu di Wall Street Amerika, dia pakai duit itu. Tapi agar duit itu nggak dibawa lari, nah Israelnya disandra, dibikin perang terus di sekitar Israel itu kan sama dengan bikin bakar hutan di sekitar kampung. Ya akhirnya dia juga capek kan, capek dan selalu dimusuhi oleh orang seluruh dunia. Ngantuk Yahudi, kejeduk pintunya Yahudi. Jadi Yahudi ini sudah memang punya pengalaman pahit, mati terus memang. Ada Namrud mati, ada Fir'aun mati, ada Nebukadnezar dibuang ke Eropa, ada Hitler masih mati. Sekarang orang batuk aja kalau keselak Yahudi, jadi itu sama dia. Padahal dia sudah nah akhirnya kan kemudian nggak tahan ini mereka ini. Lama-lama 8 triliun dolar ditarik dari bank devisa New York, digeser ke HSBC. Nah begitu geser ke sini, semua negara ditimbang. Peradaban ke depan mau ikut siapa? Ikut Amerika apa ikut Cina? Lah supporternya kan di semua negara ada. Makanya kan ya supporter hati-hati Cina, ya supporternya Amerika lah gitu aja. Lain, oh aku punya bangsa, ngapain aku ribut urusan mau ke Amerika mau ke Cina, terserah. Itu kan urusan negara, tapi kami punya bangsa harus dipertahankan dan kita berhasil. Timur Tengah jebol. Amerika butuh minyak, tapi minyak dikuasai negara. Akhirnya kan nggak gratisan. Bagaimana kemudian minyak jadi gratisan? Ya negaranya harus dijebol. Maka nation state harus dijebol. Nah nation state Arab, negara bangsa Arab itu mudah dijebol. Cara jebolnya adalah pahamkan bahwa negara demokrasi itu salah, maka pisau bedahnya namanya khilafah masukkan jebol semua itu Timur Tengah, hancur semua. Tapi akhirnya ISIS juga pusing, begitu dapat minyak nggak bisa jual, mau jual ke siapa? OPEC nggak mau, apa nggak mau. Akhirnya kemudian Turki pinter, ISIS kamu kan khilafah, kamu kalau mau jual minyak aku aja deh yang jualin. Lu kok ente yang jualin? Lu aku kan khilafah jilid 1, apa kamu lupa? Katanya kan itu. Jadi akhirnya dia bangun cerita tentang khilafah jilid 1. Jadi dan semua orang lupa bahwa dia itu sebenarnya adalah kerajaan, dia mulkiyah. Tapi dia cerita bahwa kami khilafah jilid 1 dan semuanya iya Turki khilafah jilid 1. Cuman Turki kan mau jual minyaknya ISIS. Akhirnya kemudian minyak di tanker apa? Bukan ini benda itu loh, trailer besar itu loh, tangki minyaknya geser kan. Nah Rusia kan tahu, nanti jangan main sama gua katanya kan, diroket habis di tengah jalan. Akhirnya macet. Akhirnya Turki ya deh enggak, kan gitu, ampun itu. Akhirnya gerakan ISIS berhenti karena tidak ada yang bisa jual minyak. Nah itu Turki berbicara tentang khilafah jilid 1, mau jual minyaknya Turki lah. Yang di Indonesia itu mau ngapain? Ikut-ikut, kami juga bagian dari khilafah, jejak khilafah. Lu ini aneh-aneh aja. Ada orang lain minta diakui sebagai temannya, padahal nggak ada urusannya. Akhirnya kan itu di Indonesia lah, yang santri tenang-tenang aja, nggak gitu ah. Nah, kalau bilang nggak gitu liberal kan gitu. Sama. Nah terus persoalannya kan kemudian semua harus bergeser ini. Lah akhirnya kemudian pergeseran nggak bisa dibendung. Akhirnya Cina bangkit dan Cina berani, dan itu di era milenial yang serba digital dia berani ngelawan sistem transaksi dunia yang namanya Amazon, dilawan pakai Alibaba, dilawan, dia berani. Dia lawan yang namanya Facebook pakai QQ dan Ren-Ren. Dia lawan yang namanya WhatsApp pakai WeChat. Kenapa dia berani? Nah dia punya kekuatan independen. Apa? Ketika dia melawan itu, negara-negara asing nggak bisa menjebol sistem digitalnya Cina. Kenapa sistem digitalnya Cina nggak bisa dijebol? Karena sistem digital Cina mampu dan mau mendaftarkan huruf-huruf yang ada di negara Cina menjadi huruf yang diakui oleh domain internasional, sehingga algoritma internasional menerima password huruf Cina. Lah Indonesia mau apapun filenya ya bisa dijebol karena passwordnya pasti 1, 2, 3 atau AB CD, nggak bisa. Sampai lu password apa? Mau dipasswordi pakai huruf Jawa ditolak sama algoritma internasional, huruf sesat ini kan gitu. Nah ini kan pertahanan negara gitu ya, ini negara, jadi mereka berani karena apa? Sistem digital internasional ini sudah bukan lagi G2G tapi P2P. Nah
kelompok-kelompok yang nikmat ini selama ini karena dipakai gitu ya oleh permainan-permainan internasional, dan di kalangan santri itu sering sekali dibicarakan bahwa ada black market religion, ada pasar gelap agama yang memang dipakai oleh Amerika untuk kepentingan-kepentingan ekonomi. Lah begitu kekuatan dunia bergeser ke Cina, mereka pusing karena Ronin itu artinya apa? Nggak ada lagi yang ngopeni. Apalagi kemarin dari PPATK udah memotong seluruh seluruh rekening-rekening yang nggak jelas, yang potong-potong potong semua ya. Mereka Ronin ngelih lapar kan gitu. Akhirnya mereka lapar mau geser ke Cina. Cina sudah nggak ngomong agama. Cina sudah punya sejarah agama yang cukup tua dan dia nggak ngurus agama itu mau apa, yang penting produktif. Mereka punya sejarah, Tuhan kok melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinaiki sun gokong dobrak itu Tuhan yang ngungsi. jadi ini benar-benar sesuatu yang memang hari ini kita alami, dan itu indah gitu lah. Itu indah. Orang yang hidup di era ini adalah orang di generasi emas perjalanan sejarah manusia. Ya kita inilah generasi emas, generasi yang benar-benar berada di puncak satu peradaban. Ya kita syukuri. Saya dari Jogja jam 10, jam segini udah nyampe sini. Itu dulu hanya bisa dilakukan oleh pemilik sayap angin. Sekarang yang penting punya solar bisa sampai sini. Ini Zoom, ini dulu Wali Songo yang bisa melakukan itu. Daring itu Wali Songo, itu di Pamijahan sana semua dari tempatnya masing-masing, layar lebarnya di Pamijahan, Tasik, Malaya. Sekarang yang penting punya kuota bisa daring tuh, halo gitu kan. Ini milenial, makanya semua harus mindsetnya harus dipahamkan. Apapun yang konvensional